Pita tertusuk. Ya. Belajar, berdoa. Jangan tergoda temen. Kalian dikatain ambis nggak apa-apa, yang penting apa yang kalian capai itu terwujud, ya nggak sih, Fit? Soalnya mereka yang mengatakan kita ambis itu tidak bertanggung jawab atas masa depan kita. Iya. Pertanyaan yang terakhir. Alhamdulillah. Aku mau ngoceh wae. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini aku ingin membuat sesuai requestan kalian. Aku pengen sharing tentang jurusan sosiologi itu kayak mana sih. Nah, di sini udah ada temen. Ini temanku menugas, mengerjakan PR dan ngapa-ngapain. Dan ya, langsung saja kita tanya ke teman kita. Oh iya, perkenalkan dulu, nama kamu siapa, Pita? Gue harus direkam apa dong? Weh. Iya sih, tak kira udah direkam. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Pita Iki apa Loka. tapi sendal popis? Ulang. Engko tak crop dang. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Pita Loka Ainun Yasmin. Biasanya dipanggil Pita Loka. Aku temennya Panji, biasanya nugas sama Panji. Ya, kok yang mbok-mbok Bu Amira. Mbok Oh iya. mulai awal meneh. Pit, kita sekarang lagi di mana tuh, Pit? Jadi kita sedang ada di Rumahku. asrama Bulak Sumur. Di asrama Bulak Sumur, guys. Aku tinggal di sini karena aku nggak ngekos selama hampir 3 tahun ini. Dia jadi simpenan, guys. Simpenan. Kakak. Oh iya. Anyway, kita tuh memilih spot di sini karena ini paling eye-catching, paling bagus gitu. Paling banyak tai kucingnya. Tapi minusnya kita nggak tahu yang kita dudukin itu banyak tainya apa enggak. Nah, langsung aja kita mulai pertanyaan yang pertama. Tapi sebelumnya apa, Pit? Nggak tahu. Like, comment, comment and subscribe. Anjir, baru ulang meneh wae anjir. Ini jujurnya nanti video terngakak gitu. Karena emang dia tuh kalau udah sama aku ngakak terus, guys. Aduh ya Allah. Oke, pertanyaan yang pertama. Pita Loka masuk jalur apa sih? Jadi aku masuk jalur SBMPTN atau kalau sekarang itu lebih dikenal dengan UTBK. Tapi tahun dulu 2018. Dulu kita belum ada UTBK ya berarti? Belum. Masih SBMPTN yang ngerjain Iya. soal Linto. Heeh. Nah, dulu pas SMA kita les di mana sih? Apa enggak les? Aku dulu nggak les sih. Aku tuh udah pinter dari lahir. Anjay. Enggak guys, canda. Enggak, jadi aku tuh dulu cuma belajar dari ya buku-buku gitu aja sih. Terus dari internet, sama dulu itu aku patungan Zenius sama temenku. Mantap. Ya 4 orang, jadi sering error gitu. 4 orang berapa, Pit? Bolali. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa kok kamu memilih departemen sosiologi? Karena aku nggak diterima di geografi. Oh, pilihan sosiologi itu pilihan kedua? Enggak, jadi gini. Oh, enggak, ya wes piye. Oh. Aku dulu itu kan jurusan IPS. Pengen masuk geografi, tapi ternyata geografi UGM itu masuknya saintek, jadi nggak bisa masuk kan. Ya udah, selain geografi aku bisanya sosiologi, ya udah masuk sosiologi aja gitu. Meskipun di SBMPTN dulu pilihan kedua sama pilihan ketiga itu tak isi geografi di universitas lain, tapi keterimanya di pilihan 1 ya, alhamdulillah gitu. Berarti yang dapat kita petik dari Pita Loka adalah kita harus memastikan, make sure bahwa jurusan ini tuh rumpunnya saintek apa sosum gitu kan. Ya. Jangan sampai kayak dia. Ya soalnya tahunnya di akhir-akhir, jadi kayak ya gitulah. Sedikit dulu menyesal nggak? Terus aku juga dulu itu sih SNMPTN-nya tuh kan katanya tuh harus linear gitu sama jurusannya, sedangkan aku dulu SNMPTN tuh ngambil kartografi dan penginderaan jauh, jadi Saintek ya lah itulah. lah iya jelas gak diterima.
Bodoh pancene. Terus yang ketiga, perasaan waktu diterima di Departemen Sosiologi UGM. Nangis. Kenapa nangis? Gak mau? Bukan, nangis soalnya kayak nggak percaya gitu. Aku jadi gamada sampai tanganku tuh dulu megang HP sampai gini. Sampai gini. Sampai jadi orang tua ya, kayak nenek-nenek sima-sima gitu, tremor. Saking kayak nggak percaya gitu aku bisa diterima di sini, soalnya SMA aku tuh bukan SMA bagus. Ya sama kayak aku berarti. Iya. Terus respon orang tua pada saat kamu diterima di UGM. Oh ya, anyway, dia itu, kamu berasal dari mana, Pit? Aku berasal dari Jawa Timur, makanya aku ngekos di sini. Terus dia logatnya beda sama aku, sama-sama medok tapi Pit. Iya, beda terus, tapi medoke. Ya. Lanjut, Ya. responnya tadi gimana orang tua? Respon dari orang tua tuh ya seneng gitu, terus sekaligus khawatir. Aku tuh biasa. soalnya tuh males mau ngerantau gimana gitu. Itu ya. kekhawatiran orang tua gak sih? Terus apalagi tapi cewek kan. pada akhirnya ya kayak diwanti-wanti gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Terus aku dulu mau ngekos juga nggak boleh, aku disuruh ikut asrama aja soalnya biar lebih terjamin gitu keamanannya. Tapi kualitasnya tidak ya rupanya. Iya. Menjulitin di sini ya. Lanjut, kita masuk ke pertanyaan yang langsung menjurus ke departemennya. Menurut Pitaloka, Departemen Sosiologi itu kayak gimana sih? Menurutku Departemen Sosiologi merupakan departemen yang sangat kompleks. Karena di sini itu kita mempelajari banyak hal. Bahkan kalau boleh aku bilang tuh, kan aku kan sit in di geografi gitu. Apa yang dipelajari di geografi juga dipelajari di sosiologi, hanya saja perspektifnya tuh beda. Kalau misalnya orang-orang saintek itu kan mempelajarinya itu ya gimana ya gitu. Nah kita ya, tuh pokoknya yang dia tuh objektifnya nggak sih? Sedangkan kita tuh lebih antroposentris gitu, lebih melihat dari sisi manusianya, seluk-beluknya kayak gimana gitu. Hampir mirip-mirip kayak filsafat nggak sih? Enggak juga ya? Hampir sih, soalnya kan ya? Induk kita juga filsafat. Iya, semua induk ilmu pengetahuan filsafat. Oke. Terus menurut Pita, apa yang dipelajari dan didapatkan dari Departemen Sosiologi? Yang udah dipelajari itu apa aja? Banyak. Contohnya maksudnya kayak gimana? Mempelajari apa ya? Banyak sih, saking kompleksnya sampai aku bingung mau bilang apa, teman-teman. Nah terus ini pertama aja, tuh kita belajar metodologi. Metodologi kuantitatif sama metodologi yang kualitatif. Nah, kuanti-kuali itu adalah sebuah metodologi di dalam penelitian. Yes. Kalau teman-teman nggak tahu, terus lanjut. Terus selain metodologi kita juga belajar teori. Teori sosiologi ini. Teori sosial. Dari banyak orang. Dari klasik sampai modern, postmodern, ya macam-macam lah gitu. Terus selain itu kita juga belajar menganalisis fenomena-fenomena serta permasalahan di sekitar kita gitu, berdasarkan teori itu tadi. Jadi ketika aku masuk sosiologi itu, yang awalnya aku melihat suatu fenomena secara taken for granted gitu, aku menjadi wah, ini ternyata gini, ini ada yang salah, ini apa yang selama ini dianggap benar oleh masyarakat, tapi ternyata kenyataannya bukan seperti itu. Maka kayak kebenaran yang selama ini ada di masyarakat itu sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara konsisten sampai kesalahan itu tadi menjadi suatu kebenaran. Anjay. Terus ya wes. Ya. Terus berarti Pita tuh masuk sosiologi jadi tambah kritis ya berarti. Ya kan? Benar sekali. Ya meskipun tingkat kekritisan tiap orang tuh beda-beda ya. Kalau aku sih masih rada rendah sih. Aku juga rada rendah. Pita tuh ya lumayan. Kita itu merendah untuk meninggi. Anjay. Oh ya. Jadi kita tuh pas aku sendiri ya, aku masuk sosiologi itu, sebelum masuk sosiologi awalnya tuh aku
kayak patuh terhadap apa aja gitu loh. Oh iya, yang ini tuh harus dilakuin ini. Tapi setelah aku masuk tuh, aku tuh kayak wait, bentar. Ini tuh ada yang salah. Ini tuh nggak harusnya kayak gini. Maksudnya nggak semuanya harus kita ikutin gitu loh, Fit. Jadi aku tuh kayak mikir 2 kali dulu. Sekarang tuh kayak oh, tapi kok nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya gitu-gitulah intinya. Iya. Kocok-kocok mecah. Nah, tak kira aku mulai mau ora. Aku ki nahan-nahan ya mulai mau ki. Sebutnya ireng-ireng dikit. Lanjut. Semprot gue. Nah, di sosiologi sendiri ada praktikum nggak sih? Ada. Tapi jangan disamakan praktikum kita dengan praktikum di tempat lain. Soalnya kan kalau di objeknya udah beda. Iya, teman-teman Saintek kan praktikumnya di laboratorium gitu, suatu tempat tertutup dengan berbagai piranti di dalamnya, sedangkan laboratorium kita itu ya masyarakat. Terbuka, luas, gede banget. Jadi ketika kita keluar rumah, nah itu laboratorium kita. Jadi praktikum kita ya. Nah, kalian juga sekarang ada di laboratoriumnya kita ya, Pita. Berarti kalau kalian keluar rumah, nah itu laboratorium kita. Jadi praktikum kita ya, mungkin orang lain melihat, wah itu enak ya, anak-anak visipol jalan-jalan terus, padahal kita lagi praktikum loh itu. Kita mengamati ini gitu. Iya. Kita tuh pengamat yang baik ya, Pit. Dan Enggak. kita adalah perasa yang baik. Iya. Iya, Boleh dikatakan seperti itulah. Nah, biasanya di sosiologi itu praktikumnya berapa kali sebulan, apa berapa kali semester, apa gimana? Satu semester berapa Kalau kali? seingatku tuh Sebelum ada corona ya ini. ini sebelum ada corona. Satu semester tuh pasti ada aja gitu loh mata kuliah yang mengadakan praktikum gitu. Ya meskipun nggak semua mata kuliah sih, tapi pasti ada. Tapi aku lupa apa aja. Yuk kita recall memori. Pernah di mana aja kita praktikum? Kita dulu pernah praktikum kuantitatif, kualitatif di Desa Girikerto. Girikerto Turi itu di kaki Gunung Merapi. Terus Yang kita kedua, juga pernah praktikum sosiologi pedesaan di Sri Gading di Bantul. Bantul itu di daerah pesisir. Terus ketiga, lainnya tuh lebih ke itu sih, praktikum secara mandiri kita loh, kita sendiri. bencana masuk. Bencana Juga kan? tinggi. Sama. Bencana. Kita wawancara gempa Bantul tuh loh. Yang kelompok, nah bencana iya. Terus bencana sama pedesaan tuh bareng loh, Pit. Iya nggak sih? Kan? Nah, bencana. Terus sosiologi itu keluarga, sih dulu keluarga. Iya kan? Kekerabatan itu dulu di mana ya, aku lupa. Yang pakai bis itu nggak sih? Pakai bis kirim. Nah, jadi kita tuh di Bantul pokoknya. Praktikumnya tuh. Terus bisa. Yang mandiri juga itu dulu seingatku Panji pernah cerita ke Magelang. Siapa ya? Ya sing anu kuwi. Apa? Bencana. Sik praktikum mandiri ya lho. Yang mana? Yang terus habis itu tugasnya diganti. Itu bencana aku itu buat UAS toh. Nah, aku tuh udah ngambil data di Gunung Merapi, di sana di Cangkringan. Nah, lanjut. Dulu penelitianku tuh di Cangkringan, cuman di cancel sama dosenku. BTW ini tadi ke crop karena storageku habis. Lanjut aja yuk. Aku dulu itu sih penelitian kualitatif Lanjut. itu di Cangkringan juga. Waktu itu neliti perempuan yang pernah kena bencana gitu, sama di Bantul di Kampung Batik. Apa ya, aku lupa. Lanjut. Mata kuliah yang paling menyenangkan menurut Pitaloka? Gender. Ya emang bener. Kita tadi habis kelas gender dan ya itu kayak membuka pikiran kita menjadi lebih gitu nggak sih? Iya. Dosennya pun membawa kita kemana, Pit? Teman-teman. Dosennya membawa kita ke pemikiran yang lebih terbuka. Ya. Terus ini itu sih. Pit pambutai kucing, Pit. ini mata kuliah gender kedua aku. Sebelumnya itu 1 tahun lalu aku pernah ngambil mata kuliah gender di sosiologi. Sekarang kita linjur ke apa? PSDK. PSDK. Departemen PSDK. Linjur lintas jurusan, lintas departemen. Terus next. Iki mataku ning ndi. Suka duka jadi mahasiswa sosiologi. Sukanya itu Anjing mambu tai kucing. Yuk lanjut.
sukanya Aduh, itu ya Allah. Sukanya kita dapat ilmu baru. Lebih Salah kritis. satunya lebih kritis. Kita lebih berkembang gitu ya. Dukanya itu seringkali kita tuh dianggap aneh gitu sama orang lain yang belum paham jurusan kita. Terus juga di sini kita tuh dukanya ketika kita udah lulus itu saking luasnya apa yang kita pelajari sampai mama. sampai nggak fokus guys karena mambu. Demi Allah ini bau banget. Kalian tahu kucing habis boker, nah tainnya yang masih genyu-genyu encer gitu. Baunya gini. Sampai apa iku mau lali? Sampai mambu. Saking banyaknya yang kita pelajari sampai nggak ada pekerjaan spesifik buat kita gitu. Pertanyaan yang terakhir. Alhamdulillah. Aku mau ngoceh wae. Pesan untuk teman-teman yang sedang berjuang mendapatkan kursi di UGM. Apa ya pesannya ya? Jangan lupa belajar. Terus Jangan lupa berdoa. Terus ada Terus teman kita guys juga- mau pulang. Ada. Oh iya, jangan tergoda teman-teman yang sering ngajak nongkrong. Ya, nggak boleh. Dikurangi Ini ada- dulu nongkrongnya. Ini ada temanku guys. Ini dia anak sosiologi juga. Sini. Ini namanya Siva guys. Kamu masuk jalur apa sih? Masuk jalur apa? SNM ya? Enggak dong. Hah? Utul. Dia utuh. Oh, utul sama kayak aku guys. Temen gue. Udah. Udah. Belajar, berdoa. Jangan tergoda temen. Kalian dikatain ambis nggak apa-apa. Yang penting apa yang kalian capai itu terwujud ya nggak sih, Fit? Soalnya mereka yang mengatakan kita ambis itu tidak bertanggung jawab atas masa depan kita. Iya. Masa depan kita ya ada di tangan kita. Mereka tuh cuma bacot doang. Kayak bikin kita down, terus bikin kita males-malesan. Bisa jadi mereka iri dengan kita Iya, yang ambis. bener Kemudian dengan cara seperti itu mereka ingin membuat kita patah semangat. Ya, terus pas kita udah keterima, dianya nggak keterima mana-mana, terus kayak dia langsung wah kamu keren ya Fit gitu gak sih? Iya. Kok iyamu gitu? Terus kayak sih. mereka tuh menganggap kita tuh hebat gitu-gitu. Iya, dulu tuh ada temanku yang belajar apa? Getuk-getuk apa Mas? Getuk apaan? Getuk. Orang belajar keras-keras tuh buat Oh, apa iya. sih? Itu juga yang menentukan kita diterima di mana tuh ya nasib kita gitu. Iya. Padahal nasib kita itu ada di tangan kita sendiri. Bener sekali. Nih moral value-nya kayak gini guys di akhir video. Iya. Oke, udah nggak ada pertanyaan lagi dan don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa kalian komen di bawah video apa aja yang kalian requestin dan sebisa mungkin aku bakal membuat videonya. Oke? Silakan kunjungi aku di @pitalokainun11. LinkedIn ada nggak LinkedIn? LinkedIn ada tapi aku lupa. Oke, nggak niat berarti guys. Oke. Lah gue ngomong ora di briefing. Oke, berhubung ini udah jam segini, udah mau maghrib. Jam 5:30 kita mau sholat maghrib. Sama sholat maghrib. Kan gue lagi rasa sholat. Yo. Oh iya. Pura-pura. Oh iya. Oke, don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang sekiranya juga membutuhkan informasi ini. Dan see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye, Pit. Bye-bye. Maaf kalau ada salah kata ya. Iya, dimaafkan anjing.